subscribe. Idul Fitri yang kedua, kita melaksanakan dalam keadaan wabah besar, wabah dunia. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan sholat Id semacam ini dengan tetap berdisiplin memegang dan melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Badan Dunia, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap dapat melaksanakan ibadah seperti ini. Dan kita bersyukur pula kita memiliki tempat yang luas berupa masjid yang kita namakan Rahmatan lil Alamin ini, sehingga 10.000 warga Ma'had Az-Zaitun dapat melaksanakan sepenuhnya di masjid di dalam satu tempat yang terukur, penuh disiplin seperti yang kita lakukan ini. Dan pada Idul Fitri ini, untuk kita dapat berdisiplin dengan melaksanakan protokol kesehatan, kita mulai memasukkan kursi di dalam masjid. Tatkala kita sholat menggunakan sajadah seperti yang kita punyai ini, dan tatkala berzikir kita duduk di atas kursi. Inilah zikir yang selalu dibimbing qiyaman wa qu'udan, yakni tegak berdiri kita tetap berzikir, dan duduk di atas maq'ad terus kita berzikir. Tatkala kita sujud, kita julus, maka kita duduk di atas sajadah. Saudara-saudara, apa yang berjalan di dalam masjid tatkala sholat dan mendengarkan khutbah, diletakkan kursi yang berderet, ini belum lazim, tapi kita lakukan karena seperti ini lebih menenteramkan kita melaksanakan sholat, dan lebih menenteramkan kita mendengarkan khutbah yang diberikan oleh khatib. Saudara-saudara, akan kita lanjutkan selamanya sholat di dalam masjid seperti ini, dengan shaf seperti ini, sehingga kita mampu menjalankan sholat dengan baik, mampu mendengarkan khutbah dengan baik, tanpa harus dipengaruhi oleh kelelahan dan segala macamnya. Saudara-saudara, mudah-mudahan cara ini menjadi cara yang baik, kalaulah tidak terbaik. Cara yang baik untuk menjalankan kegiatan ibadah mahdhah dan ibadah yang lain-lainnya di dalam masjid maupun di luar masjid. Saudara sekalian, seperti hamdalah dalam muqaddimah tadi, saya menyampaikan satu prinsip, yakni prinsip ilahi dalam menegakkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai ajaran ilahi dengan berjamaah, dengan bersama-sama, tidak bersendiri-sendiri. Kemudian juga dengan i'tisam, dengan kebersatuan. Maka sesuai dengan
Mukaddimah daripada khutbah ini, sesungguhnya apa yang kita sampaikan dan akan disampaikan ini kaitannya adalah al-ijtima' wal-i'tisam, satu perkumpulan besar yang dijiwai oleh kebersatuan. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia belakangan ini kita merasakan berapa banyak kejadian-kejadian yang memberi isyarat bahwa mujtama atau masyarakat Indonesia sepertinya belum berijtima, belum berkumpul dalam satu kesatuan bangsa dengan wujudnya berbagai perselisihan-perselisihan. Kemudian belum juga kita nampak al-i'tisam, satu kesatuan dan kebersatuan di dalam berbangsa dan berwarga negara. Saudara-saudara sekalian, mari kita jujur ke belakang dan ke depan. Kita tidak sedang mencari apa sebab, tapi mari kita cari mengapa itu terjadi. Biasanya kesimpulan itu ada di belakang, tapi kesimpulan terlebih dahulu kita buat bahwa semua itu terjadi, bangsa kita belum terlalu mendalam, belum terlalu menjiwai, belum terlalu menjadi pikiran, belum terlalu menjadikan kebiasaan apa yang dimiliki oleh dasar negaranya. Saudara-saudara, dasar negara yang dikenal dengan Pancasila merupakan suatu dasar yang oleh bangsa kita belum dijadikan satu pemikiran, belum dijadikan satu jiwa, belum dijadikan satu ruh untuk melangkah ke depan sebagai bangsa besar, sebab dasar negara ini seakan-akan tidak menjiwai segala apa yang ada di tingkah pola dan gerak-gerik daripada warga bangsa kita ini. Untuk itu, dari kumpulan jamaah sholat Id yang saya yakin semua ini terdaftar sebagai jamaah daripada Masjid Rahmatan lil Alamin, saya mengajak seluruh kita semua ini memahami, paham terlebih dahulu apa itu makna yang terkandung di dalam dasar negara yang 5 itu. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita pahami sedalam-dalamnya apa itu makna daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari ungkapan dasar negara ini yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pemikiran kita?
manusia yang adil dan beradab, manusia dan kemanusiaan. Manusia itu menjadi punya kemanusiaan kalau kemanusiaannya itu adil dan beradab, sehingga manusia itu menjadi manusia yang punya keadilan dan peradaban. Mari kita masuk ke dalam yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa yang harus kita maknai persatuan Indonesia itu? Yang keempat, kerakyatan. Apa yang dimaknai oleh kerakyatan itu oleh kita? Oleh kita, oleh bangsa, oleh rakyat. Yang dengan kelanjutan kata, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, mari kita pahami makna daripada mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, memang bangsa kita yang sekian banyak jumlahnya, dekat kepada 300 juta, mungkin dalam tahun 2045 itu akan mencapai 300 juta, bahkan lebih. Ini harus dibawa kepada bagaimana mengerti terhadap dasar negara ini. Kalau sudah mempunyai pengertian, maka terjadilah pikiran manusia Indonesia, bangsa Indonesia, itu selalu memikirkan apa yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, itu selalu harus ada konteks dengan dasar itu. Punya roh dari dasar negara itu. Kemudian dasar negara ini harus menjadi jiwa. Jiwa kita, jiwa bangsa. Sehingga saudara-saudara dalam perjalanan sehari-hari, kita tidak lagi mencari jalan lain. Jalan lain itu boleh jadi kita jadikan kelengkapan-kelengkapan, bukan pelengkap, kelengkapan-kelengkapan. Saudara-saudara, hidup di negara yang punya dasar seperti itu harus yakin bahwa dasar negara Indonesia ini punya sifat universal. Jangan pernah menganggap dasar negara ini hanya untuk bangsa kita. Bangsa-bangsa lain pun memahami 5 dasar ini. Sehingga universal. Banyak bangsa kita yang malu, yang tidak yakin terhadap nilai-nilai dasar yang dimilikinya. Sehingga masih mencari dasar-dasar yang lain. Entah itu dasar yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat non-keagamaan. Saudara-saudara, dengan memahami secara hakiki, dengan memikirkan secara tidak berhenti, maka nilai dasar ini akan dijadikan pakaian dalam hidup sehari-hari. Merasa bangga, merasa senang, merasa kokoh dalam menjalankan perjalanan hidup sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, itu untuk pribadi-pribadi bangsa atau rakyat Indonesia. Di dalam kehidupan berbangsa ini, ada organisasi. Satu organisasi negara, satu organisasi non-negara. Dua-dua organisasi ini mestinya menjadikan dasar negara ini sebagai dasar daripada kehidupan berorganisasi.
Biasanya dalam kehidupan itu rangkaiannya adalah epolexosbud, ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan. Di dalam organisasi negara, epolexosbud-han ada. Di dalam organisasi non-negara pun memiliki itu, epolexosbud-han. Saudara-saudara, tatkala kita berbicara ekonomi, kalau kita sudah memiliki dasar negara itu, maka ekonomi ini pun harus memiliki dasar daripada negara yang kita punya ini. Maka biasanya yang lebih cepat untuk mengadaptasikan nilai dasar ini adalah organisasi swasta dalam bidang ekonomi. Karena organisasi swasta non-government ini memiliki sikap yang tangguh untuk mempertahankan hidup. Maka ekonomi yang dibawa oleh organisasi non-government ini bisa mirip dan bisa dekat, bahkan bisa melaksanakan ekonomi gaya dasar negara atau gaya Pancasila. Maka dinamakanlah ekonomi Pancasila. Apa itu wujud ekonomi Pancasila? Kita bisa merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang paling tepat di Indonesia adalah koperasi. Maka kehidupan berkoperasi di dalam berekonomi, masyarakat yang tergabung dalam organisasi non-government ini lebih mudah melaksanakan. Karena mereka bergerak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kepentingannya adalah untuk rakyat. Sumbernya adalah dari rakyat. Dikelola oleh rakyat. Jadi menjalankan ekonomi Pancasila adalah ekonomi kooperasi. Ekonomi kooperasi. Caranya kooperasi. Thorikohnya kooperasi. Untuk mewujudkan penyebaran keadilan sosial melalui ekonomi kooperasi. Bagaimana dengan hal organisasi negara? Organisasi negara ini sulit untuk menjalankan ekonomi koperasi kalau dibaca hari ini. Padahal hakikatnya kalau mengatur ekonomi kenegaraan dengan sistem koperasi, maka negara tidak terlalu tergantung kepada apapun yang sifatnya hutang, yang sifatnya investasi asing, dan lain-lain. Mengapa? Karena rakyat sesungguhnya kalau diberi bimbingan, diberi tarikah untuk berkoperasi, dana rakyat bisa kumpul dengan sebesar-besarnya, dikelola dengan sebaik-baiknya, dan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan merata. Saudara-saudara, ekonomi, kemudian politik. Dasar negara kita jelas, dan Indonesia sudah punya undang-undang dasar ketika itu. Bagaimana politik yang harus berjalan dengan tidak meniru politik yang dijalankan oleh orang-orang di luar Indonesia. Saudara-saudara, kita rasakan hari ini, sudahkah politik Indonesia ini yang dijalankan oleh organisasi negara masuk ke dalam politik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan? Jawabnya, kita bisa menilai masing-masing.
Dahulu Indonesia punya cara berdemokrasi gaya Indonesia. Rakyat memilih wakilnya. Wakil rakyat yang dipilih itu mendapat tugas untuk memilih presiden Indonesia. Sehingga presiden Indonesia